Ku kuatkan hatiku, percaya janjimu, hidup kekal kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersamamu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal bersamamu, Bapa. Kau beri sukacita dan damai sejahtera. Allahku, kuatku, besertaku selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Nama-Mu dimuliakan dalam hidup dan matiku. Ku kuatkan hatiku, percaya janji-Mu, hidup kekal Kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersamamu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal
kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, dan saya bersyukur kepada Tuhan kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kembali di sore hari ini kita berjumpa lagi dalam Exousia Bible Teaching. Dan saya percaya setiap kita merindukan kebenaran firman Tuhan yang terus mewarnai kehidupan kita. Amin. Karena nama Yesus, nama yang indah yang telah memikat hati kita. Oleh sebab itu kita ingin terus mencari Dia. Amin. Yesus, Yesus, nama itu pikat hatiku. Mari saya ajak kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita, dengan hati penuh cinta kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kita. Dia berikan, hati bimbang dikuatkan, hidup kekal Dia berikan padaku. Mari Bapak Ibu, kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan Yesus. Yesus, Dia beri hati yang baru, hati resah dilenyapkan, sejahtera Dia berikan, hati bimbang dikuatkan, hidup kekal Dia berikan padaku. Dia hapus semua dosaku, Dia beri hati yang baru, hati resah sejahtera Dia berikan, hati bimbang dikuatkan, hidup kekal Dia berikan padaku. Dia hapus semua dosaku, Dia hapus semua dosaku, Dia hapus semua dosaku, Dia beri hati yang baru, hati resah dilenyapkan, sejahtera Dia berikan, hati bimbang dikuatkan, hidup kekal Dia berikan padaku. Haleluya. Hidup kekal Dia berikan kepada kita, karena Dia satu-satunya kebahagiaan kita. Mari jadikan Tuhan sebagai kebahagiaan yang sejati. Tidak ada apapun yang dapat membuat hati kita bahagia. Kita kalau mendapatkan sesuatu, hadiah, atau mendapatkan penghargaan, itu hanya sementara. Hari ini bisa gembira, besok sedih lagi. Tapi Tuhan
kebahagiaan sejati. Dia selalu menemani kita. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, Engkau sukacitaku Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dan bawa hati kita makin mencintai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Mari, Tuhan Engkau kebahagiaanku, Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Kalau Tuhan kekayaan abadi, kalau Tuhan kebahagiaan sejati, maka dunia ini hampa rasanya. Amin Bapak Ibu.
Kalau Tuhan itu sukacita kita, kalau Tuhan memikat hati kita, maka kekayaan dunia tidak mampu memikat hati kita. Terasa dunia ini hampa. Hanya keinginan bertemu Tuhan itu menjadi kebutuhan kita. Di sore hari ini, ya Tuhan, hanya Engkau yang kami rindukan. Tanpamu, hidup ini terasa hampa. Keindahan dunia ini semu belaka, tiada artinya bagi kami. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Terasa dunia ini hampa, terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata, di relungku rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi kami. Hanya Engkau Bapa yang menjadi tujuan hidup kami. Biar kebenaran-Mu boleh mengajar kami, kebenaran-Mu memurnikan kami, kebenaran-Mu menuntun kami, agar kami semakin mengenal Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biar isi hati-Mu disampaikan melalui hamba-Mu kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, kembali kita berjumpa dalam ibadah Exousia Bible Teaching spesial HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Dan hari ini tepatnya tanggal 17 Agustus 2022. Sebelum saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih untuk anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami bangsa Indonesia. Pada 77 tahun yang lalu, tepatnya 17 Agustus tahun 1945. Kami sangat bersyukur
Karena Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi bangsa kami. Dan Tuhan memiliki rencana yang indah bagi bangsa kami. Bapa, dalam ibadah spesial Exousia Bible Teaching, dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 hari ini, aku mohon Engkau menyampaikan isi hati-Mu, Bapa. Berbicaralah kepada kami. Sampaikan isi hati Bapa kepada kami semua. Karena isi hati Bapa adalah kehidupan kami yang sesungguhnya. Ini waktu-Mu Roh Kudus. Perdengarkan suara-Mu dan taruhlah perkataan Bapa di sorga dalam lidah mulut hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu mengandung hikmat, kuasa, otoritas dari Allah Bapa sendiri. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, senang sekali bisa kita kembali dalam ibadah spesial HUT Kemerdekaan RI atau Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Dan hari ini, tepatnya 17 Agustus 2022, dalam ibadah spesial EBT atau Exousia Bible Teaching, saya mengambil tema kemerdekaan cinta. Mari kita bahas kemerdekaan cinta. Saya share screen dulu ya. Nah, oke. Kita akan baca bersama-sama, ya. Jadi temanya kemerdekaan cinta. Saya jelaskan sedikit dulu tema ini. Maksud dari kemerdekaan cinta adalah saya akan membahas kemerdekaan yang benar menurut konsep Alkitab, yaitu kemerdekaan dalam Kristus. Dan kemerdekaan Kristus saya namakan adalah, atau kemerdekaan dalam Kristus saya berikan judulnya adalah kemerdekaan cinta. Galati pasal 5 ayat 1-7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kalau kita membaca ayat ini, maka yang saya bold merah ini menjelaskan bahwa memang yang bisa memberikan kemerdekaan sejati kepada kita, umat manusia, hanya Kristus. Nanti sebentar kita akan bahas berbagai versi kemerdekaan. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah kemerdekaan sejati, yaitu kemerdekaan yang kita dapatkan dari Kristus, yang Kristus kerjakan ribuan tahun yang lalu. Dan itulah yang saya sebut kemerdekaan cinta. Karena itu berdirilah teguh. Artinya Paulus menyampaikan kepada jemaat Galatia, Kristus telah memerdekakan kamu. Kristus telah memerdekakan kita. Maka kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perambaan. Artinya kemerdekaan yang dikerjakan Kristus yang berhasil memerdekakan kita dari kuk perambaan, dari ikatan atas dosa, dari kuasa dosa, dari hamba dosa, harus dihargai, harus disikapi dan diresponi dengan sungguh-sungguh, dengan memiliki sikap, keputusan untuk berdiri teguh di atas kebenaran Kristus, berdiri teguh untuk berpengharapan hanya kepada Kristus, berdiri teguh hanya percaya kepada Kristus. Itu maksud Paulus kepada jemaat di Galatia. Ayat yang kedua dari pasal 5. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ayat 2 saya akan jelaskan sedikit tentang konteks latar belakang kenapa Paulus menegur jemaat Galatia. Nah, di jemaat Galatia ini ada berbagai macam model orang percaya. Ada orang yang sudah percaya Kristus yang berasal dari orang-orang Yahudi. Tapi ada juga orang yang di jemaat ini ya, yang percaya Kristus yang bukan orang Yahudi atau non-Yahudi. Dan berbagai latar belakang suku bangsa yang lain. Dan Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Kristen, jemaat atau orang percaya yang Yahudi, yang ketika mereka percaya Kristus, mereka masih melakukan sinkritisme. Artinya adalah masih mencampur adukan, mengawinkan antara
apa yang mereka yakini dalam Kristus dengan apa yang mereka yakini di dalam kepercayaan Yudaisme, yaitu mengikut sertakan Taurat-Taurat dalam bentuk simbol-simbol, bukan hukum Taurat loh, bukan 10 hukum yang Paulus maksudkan, tapi simbol-simbol, karena Taurat itu ada tiga, ada namanya inti perundang-undangan atau dekalog, hukum Taurat 10 hukum, 10 perintah itu. Yang kedua adalah hukim. Hukim ini adalah undang-undang peribadatan. Dan yang ketiga adalah misipatim, undang-undang sipil. Hukum ini undang-undang peribadatan, termasuk dalam Taurat juga disebut oleh orang Yahudi yang disebut golongan Yudaisme. Mereka masih menggunakan semua tradisi-tradisi yang sudah diminta oleh Paulus untuk tinggalkan ketika Kristus yang adalah kegenapan hukum Taurat itu hadir. Artinya, semua yang berhubungan simbol-simbol, baik korban penebusan melalui hewan, pemotongan hewan, maupun penyunatan yang bermakna tahir, ya, yang bermakna penyucian diri, ya, itu sudah nggak berlaku sebenarnya. Tapi 10 perintah Allah tetap berlaku karena Kristus bilang, aku tidak meniadakan hukum Taurat. Tetapi simbol-simbol ini, tradisi-tradisi dari Taurat itu dihilangkan. Nah, Paulus tidak mau mereka masih diperhambakan oleh hal-hal seperti ini. Itu yang Paulus maksudkan. Jadi bukan seperti pemahaman dari orang-orang yang menyerang kekristenan bahwa mereka menganggap bahwa ajaran Paulus dan ajaran Yesus itu berbeda. Misalnya, dalam Efesus pasal 5, Paulus bilang, kita tidak dibenarkan oleh hukum Taurat. Tapi Yesus bilang, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat. Nah, maksudnya itu sama Paulus dengan Yesus. Tetapi Paulus maksud bukan pada 10 hukum atau 10 perintah, tetapi kepada simbol-simbol, kepada berbagai macam korban-korban penebusan dan tradisi-tradisi di luar dari inti perundang-undangan atau dekalog itu, atau 10 perintah Allah. 10 perintah Allah tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan. Nah, ayat yang ketiga. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, Paulus bilang begini, kalau kamu mau menyunatkan diri sedangkan kamu sudah percaya kepada Kristus, begini aja. Oke, kamu lakukan semua. Yang hukum Taurat itu terdiri dari 613 butir. Berarti gabungan dari dekalog 10 perintah, hukim dan misipatim. Undang-undang peribadatan, undang-undang sipil. 3 bagian dari Taurat, hukum Taurat ini dilakukan dengan jumlah total 613 butir. Apakah ada yang bisa? Tentu nggak bisa. Nah, ini yang Paulus sampaikan kepada mereka, ya. Nah, ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan, nah ini, kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Karena bukan hukum Taurat yang membenarkan kita, tetapi Kristus yang membenarkan kita. Nah, ini penting karena bukan hukum Taurat yang menebus dosa kita. Bukan tradisi korban penebusan, bukan sunat yang menebus dosa kita, yang memerdekakan kita. Tapi korban Kristuslah. Kenapa? Karena Kristuslah yang menggenapi atau kegenapan dari hukum Taurat itu. Tapi bukan hukum Taurat 10 perintah itu yang dimaksud Paulus untuk tidak digunakan, ya. Ini harus di-clearkan dulu, ya. Ayat yang kelima. Sebab oleh Roh dan karena iman kepada Kristus kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Jadi bukan salah bersunat, tetapi tidak memberikan pemaknaan, tidak menambah pemaknaan dalam iman, tidak mengubah, tidak membenarkan kehidupan orang percaya. Nggak ada pengaruh apa-apa, nggak ada arti. Itu maksud Paulus. Jadi baik yang bersunat maupun tidak bersunat, itu nggak berarti apa-apa. Tidak berarti apa-apa. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, ini saya mau jelaskan, jangan salah paham, ya. Begini. Iman yang Paulus maksudkan di sini dari kata pisteo atau pistis, yang berarti percaya, taat, setia, atau penurutan kepada seluruh kehendak Allah. Orang yang beriman kepada Kristus adalah orang yang percaya penuh, yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Kristus, yang mentaati hukum-hukum Kristus,
yang mentaati kehendak Allah dan setia sampai akhir. Itu maksudnya. Itu namanya beriman kepada Kristus. Bukan beriman dalam nalar, bukan beriman secara pikiran. Iman bukan hanya dalam pikiran, itu adalah pengertian. Tetapi iman harus berbuah perbuatan. Nah, jangan dibenturkan antara perbuatan dari orang-orang beriman dengan keselamatan yang dianugerahkan oleh Kristus. Kristus yang mengerjakan keselamatan. Dan kita diminta oleh Kristus melalui surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan kamu harus mengerjakan keselamatan. Kristus telah mengerjakan bagian Kristus, yaitu menebus. Kita tidak bisa lakukan itu. Dia menebus. Maka keselamatan itu adalah anugerah. Siapa itu? Siapakah kasih anugerah itu? Kristus. Kristuslah anugerah itu. Maka oleh kematiannya kita diberikan keselamatan. Karena dialah anugerah itu, keselamatan itu. Nah, bagian kita adalah mengikuti kehidupan jejak Kristus ini. Karena kalau kita percaya, 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa berkata ia adalah Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Nah, tentunya kalau kita beriman kepada Kristus, pasti akan terekspresi dalam perbuatan. Karena kepercayaan itu buahnya dalam perbuatan. Bukan diubah dengan pengertian begini. Oh, berarti orang percaya itu kalau dia masih mengagungkan perbuatan, berarti dia diselamatkan oleh perbuatannya. Tidak. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Efesus 2 8-9. Ingat baik-baik, itu jelas. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus pasti buah kepercayaannya dalam bentuk perbuatan yang sama dengan perbuatan dan kehidupan Kristus Yesus. Saya pikir ini jelas sekali. Ya. Jadi perbuatan tidak bisa dipisahkan dari iman. Karena perbuatan itu buah dari iman. Jelas ya. Tidak bisa Anda berkata, Anda beriman kepada Kristus, tapi tidak memiliki perbuatan iman kepada Kristus. Nggak bisa. Ya. Iman itu bukan cuma percaya dalam pikiran, tapi perbuatan dalam tindakan. Itulah iman kepada Kristus. Jadi ada buah. Itu sebabnya kita bisa memperkenalkan Allah atau Kristus lewat perbuatan kita. Tidak bisa kita perkenalkan Kristus yang kita yakini sebagai Tuhan, sebagai penyelamat, hanya kita simpan dalam pikiran iman itu. Iman yang ada dalam pikiran tidak bisa memperkenalkan Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus dituangkan dalam bentuk perbuatan. Salah satu perbuatannya menyuarakan, memperkatakan. Salah satu bentuk perbuatan percaya kita kepada Kristus, menuliskan iman kita kepada Kristus. Dan yang terakhir, salah satu bentuk perbuatan percaya kita kepada Kristus dengan menghidupkan kepercayaan Kristus di dalam perbuatan, tindakan, keputusan kita setiap hari. Itulah iman yang benar kepada Kristus. Ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Nah ini. Di dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Artinya jangan dipengaruhi. Nah, kalau dulu mungkin dipengaruhi oleh apa? Oleh keyakinan-keyakinan mereka yang lama. Karena mereka ini penganut Yudaisme. Mungkin kita sudah beda. Kita mungkin tidak seperti itu. Kita adalah akan dipengaruhi oleh apa? Cara berpikir kita masa lalu atau cara berpikir yang kita warisi dari nenek moyang. Itu Paulus dan Petrus ngomong yang sama. Makanya orang yang percaya kepada Kristus, orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, dia harus merdeka dari segala macam pikiran-pikiran yang bukan pikiran Kristus. Makanya Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Gak bisa kita mengenakan pikiran dari nenek moyang kita, gak bisa. Tidak bisa kita menggunakan nilai-nilai warisan dari nenek moyang, gak bisa. Harus dari pikiran dan perasaan Kristus. Jelas ya? Nah, sekarang kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 16-19. Kita akan masuk dalam apa arti kemerdekaan cinta. Apa sih yang dimaksud oleh Pak Joni ini? Kemerdekaan cinta itu apa? Oke, kita bahas sama-sama. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Saya lanjutkan ya, tadi kan kita bicara tentang orang yang dimerdekakan adalah orang yang benar-benar percaya penuh kepada Kristus. Tidak ada yang namanya sinkretisme, tidak mengawinkan kepercayaan kepada Kristus dengan kepercayaan kepada nilai-nilai nenek moyang atau warisan kepercayaan nenek moyang atau
kepercayaan kepada hal yang lain. Intinya kepercayaan kepada Kristus harus memenuhi seluruh pikiran, perasaan, gairah, hasrat, dan perbuatan kita, keputusan kita. Tidak bisa dikawinkan dengan apapun. Nah, kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah. Dan Allah dalam dia. Lanjut. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita. Itu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada dalam dunia ini. Jadi hasil dari kepercayaan kita kepada Kristus, maka kita akan memiliki pengharapan kekal, pengharapan abadi. Artinya, setelah kita mati, nanti pada harinya Tuhan akan bangkitkan kita. Pada hari penghakiman Tuhan akan bangkitkan kita. Dan orang yang telah mati dalam Kristus akan mendapatkan tubuh yang baru. Percuma kita percaya kepada Kristus, ternyata ketika kita mati pada hari penghakiman tidak dibangkitkan. Itu maksud Paulus. Maka perlu keberanian percaya, karena belum terjadi. Nah, butuh keberanian percaya. Saya yakin, saya percaya. Tuhan yang berbicara bahwa ada jaminan kebangkitan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Pasti di hari penghakiman itu akan terjadi. Amin. Maka Paulus bilang, kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Karena Kristus dibangkitkan, maka kepercayaan kita tidak pernah sia-sia. Kepercayaan kita memiliki nilai pengharapan kekal. Artinya akan terjadi satu hari nanti. Kita yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan di hari penghakiman. Wow, keren ini kebenaran ini. Nah, ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini maksudnya. Jadi kemerdekaan yang benar, itulah kemerdekaan biang atau kemerdekaan sejati yang dikerjakan Kristus 2000 tahun yang lalu. Oleh apa? Oleh kasih. Maka saya sebut kemerdekaan kasih. Maka kalau kita memiliki kepercayaan kepada Kristus, maka kita akan memiliki kemerdekaan yang benar. Tentunya kita tidak mungkin percaya kepada Kristus kalau kita tidak mengasihi dia. Bukti orang yang percaya kepada Kristus yang sampai rela seperti Paulus dan Petrus dan para rasul memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan, bagi Kristus, karena mereka sangat mengasihi Kristus. Jadi orang kalau bilang dia percaya kepada Kristus, sudah hidup merdeka, buahnya satu. Apakah orang ini mengasihi Kristus atau tidak? Kalau dia mengasihi Kristus, berarti dialah orang atau pribadi yang telah hidup di dalam kemerdekaan sejati. Tidak mungkin ada ketakutan, tidak mungkin takut mati. Nah, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi kalau orang mau hidup merdeka, atau betul-betul dia ingin mendapatkan kemerdekaan dari Kristus, nggak ada cara lain. Harus percaya penuh kepada Kristus. Yang tandanya adalah memenuhi hukum pertama dan terutama. Mengasihi Kristus, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan mengasihi sang manusia seperti diri sendiri. Maka kasih yang kita miliki dari Kristus dan kita berikan kepada Kristus dan kita bagikan kepada sesama, itulah yang namanya kasih yang memerdekakan. Maka saya sebut kemerdekaan cinta. Ini mungkin agak panjang ya khotbah ini Bapak Ibu, maka saya akan nanti melanjutkan nanti. Nah, mungkin habis dalam satu sesi ya, mungkin ini bisa 3-4 sesi. Nah, Yohanes pasal 3:16, ini bukti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, Tuhan bukan cuma bilang Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan buktikan, Allah Bapa buktikan bahwa dia mengutus putra tunggalnya, Yesus Kristus, turun ke dunia. Bapak Ibu, untuk menjadi manusia dalam kapasitas sebagai Allah, itu tidak mudah dilakukan. Mudah, tetapi itu membutuhkan pengorbanan. Membutuhkan pengorbanan. Bayangkan Allah, dialah Tuhan. Dia penguasa alam raya ini. Tapi dia rela meninggalkan singgasananya, kerajaannya, demi menyelamatkan saudara-saudara. Kira-kira dorongannya apa? Dasarnya apa? Tidak ada dasar yang lain. Ini bukti ayatnya. Cuma dasarnya adalah karena dia mengasihi saya dan saudara. Itu jelas sekali. Jelas sekali. Tujuannya apa? Tujuannya apa Yesus harus hadir, turun ke dunia? Agar kita dimerdekakan dari kuasa maut. Kita merdekakan dari
api kekal. Kita dibebaskan dari kebinasaan kekal. Kita dimerdekakan dari hukum dosa. Kita dimerdekakan dari kutuk dosa. Itulah bukti kasih Kristus kepada saya dan saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar dari yang pernah kita terima dari siapapun selain yang kita terima dari Kristus. Karena hanya Kristus dengan kasihnya, dengan kematiannya, sebagai bukti kasih tertinggi oleh Kristus, dari Kristus kepada saya dan saudara, membuahkan keselamatan kekal buat saya dan saudara. Ini tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Ini luar biasa, Pak. Makanya orang kalau tidak mengerti kebenaran ini, dia bisa kapan saja bisa tinggalkan Tuhan. Kapan saja dia bisa kecewa sama Tuhan. Kapan saja dia bisa menyalahkan Tuhan. Dan kapan saja dia bisa menyalahkan siapapun. Tapi orang yang mengasihi, yang memahami kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup dia, tidak mungkin dia komplain, tidak mungkin dia bersungut-sungut, tidak mungkin dia tidak menerima keadaan, tidak mungkin dia tidak memiliki rasa syukur, tidak mungkin dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pasti dia akan sungguh-sungguh. Buah dari orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan menerima keadaan. Dia akan berucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Bahkan kalaupun hari ini belum dijawab doanya, dia tetap mengucap syukur. Kenapa? Jadi manusia aja sudah puji Tuhan. Diselamatkan Tuhan dan sudah puji Tuhan. Nggak usah punya apa-apa juga nggak apa-apa. Harusnya seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa? Anda boleh punya banyak hal. Tapi kalau Anda tidak memiliki keselamatan, semuanya sia-sia. Percuma Anda punya seisi dunia ini. Kata Alkitab loh, bukan kata saya. Jika jiwamu tidak diselamatkan, percuma. Kemerdekaan yang Kristus kerjakan, kemerdekaan dari kebinasaan kekal dan tidak dapat dikerjakan dan diberikan oleh siapa. Kolose 3:23. Itu sebabnya. Bagaimana kita caranya merayakan kemerdekaan yang dikerjakan Kristus dalam hidup saya dan saudara. Kalau Kristus memberikan kemerdekaan kita, kemerdekaan kepada saya dan saudara, dengan dasar cinta, yang saya sebut kemerdekaan cinta, maka kita harus melakukan segala sesuatu. Itu dasar. Karena kita mengasihi Tuhan. Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga, apapun, perbuatlah dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan kasih yang besar, dengan ketulusan, dengan sungguh-sungguh maksimal. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Siapapun Anda, apapun profesi, apapun tanggung jawabmu, apapun tugas kerjamu, dimanapun Anda bekerja, apapun panggilan hidup, Anda sebagai papa, sebagai ayah, kasihlah istrimu, kasihlah anak-anakmu dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah tanggung jawabmu sebagai ayah dengan sungguh-sungguh. Anda sebagai ibu, sebagai mama, kerjakanlah tanggung jawabmu sebagai ibu, sebagai mama, bagi anak-anak dengan sungguh-sungguh, dengan memberikan kasih dan ketulusan kepada anak-anak, memberikan waktu bagi anak-anak, dengan memberikan setiap memenuhi semua kebutuhan mereka. Kalau Anda sebagai guru, pimpinan sekolah, bertanggung jawab, bagikan kasih, kerjakan semua tanggung jawab dan tugas dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan, tanpa bersungut-sungut, seperti Anda kerjakan untuk Tuhan. Maka jadilah tidak pernah sia-sia yang Anda kerjakan dalam Tuhan. Apapun profesi Anda, siapapun Anda, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Itu namanya orang yang bekerja dengan kemerdekaan cinta. 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Apapun pekerjaanmu, lakukanlah dalam kasih. Ini kata Paulus, nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Mungkin temanmu di kantor bekerja tanpa kasih, tanpa cinta, sering bersungut-sungut, sering mengeluh, sering komplain, sering mengkritik, ya, kontribusi rendah, tetapi kritik jalan terus. Kontribusi rendah, pengen naik gaji. Orang-orang begini tidak mungkin masuk surga. Orang-orang begini tidak mungkin diberkati. Kenapa? Dia melawan perintah yang disampaikan oleh Alkitab. Karena perintahnya, lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih, dalam cinta. Ini artinya tidak pernah ada pengecualian. Oh Pak, kalau saya gaji belum turun, nggak bisa dong saya lakukan dalam kasih. Oh enggak, ini dalam segala situasi kondisi, apapun keadaan kita, lakukan segala sesuatu dalam kasih, dalam cinta. Semuanya dilakukan dalam kasih, dalam cinta. Wah, kalau kita semua lakukan itu dalam kasih, dalam cinta, Anda tahu, setiap kita melakukan semua dengan kasih, dengan cinta, kita memproduksi hormon kebahagiaan. Dopamin kita berfungsi, berproduksi. Wow,
hormon oksitosin kita, hormon cinta kita itu bahwa dia berproduksi, sehingga ketika dopamin dan oksitosin berproduksi dengan baik, aktif berfungsi dalam hidup kita, maka akan meningkatkan daya tahan tubuh, kekebalan tubuh kita, akan memberikan energi tambahan dalam hidup saudara. Contohnya misalnya begini, orang yang ngurus orang sakit, entah itu anak urus papa yang sakit, anak urus mama yang sakit, istri urus suami yang sakit, suami urus istri yang sakit, atau orang tua urus anak yang sakit. Anda lihat faktanya ya, walaupun mereka kurang tidur, mereka kurang istirahat, mereka kurang makan, sehat-sehat aja mereka, kuat-kuat aja mereka. Kenapa? Karena mereka melakukannya dengan kasih, dengan cinta, dengan ketulusan. Mereka rela mengorbankan apa saja demi orang-orang yang mereka cintai. Lakukanlah seperti itu. Kalau Anda sebagai guru, sebagai pimpinan sekolah, lakukan segala sesuatu dengan cinta, mengajar dengan cinta, bekerja dengan cinta, berbicara dengan cinta. Anda menegur dengan kasih, menegur dengan cinta. Anda mencari uang dengan cinta, semua dengan cinta. Anda melayani Tuhan dengan cinta. Anda berkhotbah dengan cinta kepada Allah. Segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan sebagai bentuk cinta kita kepada Kristus. Dimanapun kita ada, bukan cuma ketika di gereja, bukan ketika hanya pada waktu ibadah. Oh no, 1 kali 24 jam di segala tempat, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dengan siapapun. Kita pastikan bahwa kita tidak boleh memproduksi ketidaktulusan, kita tidak boleh memproduksi kemunafikan. Jangan pernah mengerjakan segala sesuatu dengan setengah-setengah hati. Karena hukumnya, orang yang bekerja setengah-setengah, dia tidak berhak mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tapi orang yang bekerja maksimal, sungguh-sungguh, dengan dasar kasih, dengan cinta, dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Semua yang dimiliki diberikan bagi Tuhan. Hukumnya satu, Tuhan memberikan yang terbaik bagi dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, aku mohon melalui Roh-Mu yang kudus, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Meteraikan. Kalau ada di antara kami yang mungkin bekerja setengah-setengah hati, menyapa orang dengan munafik, tidak tulus dalam bergaul, tidak tulus dalam berbicara, tidak tulus dalam bersikap, sering munafik, ampuni kami Tuhan. Atau mungkin ada di antara kami yang sering bekerja melakukan segala sesuatu dengan setengah-setengah hati, tidak sungguh-sungguh, atau bekerja hanya untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Tegur mereka, Roh Kudus. Koreksi, perbaiki Tuhan. Karena Engkau berkata, barang siapa Ku kasih, ia Kau tegur dan Ku hajar. Biar firman ini menegur dan menghajar setiap orang yang bekerja dengan setengah-setengah, yang sering mengeluh, sering bersungut-sungut. Ampuni kami Bapa. Roh Kudus berkati kami semua. Berkati semua yang telah mengikuti ibadah spesial Exousia Bible Teaching dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun pada tanggal 17 Agustus 2022 ini. Berkati semua Bapak, berkati mereka, berkati ibadah ini Tuhan, berkati channel GSK Exousia Tuhan, berkati program Exousia Bible Teaching sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, melepaskan yang terikat, memerdekakan yang terbelenggu. Karena aku percaya Tuhan sangat mengasihi. Engkau merdekakan kami dari api kekal dengan cinta-Mu, dengan kasih. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang memerdekakan kami dari kebinasaan kekal. Ajari kami untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa bersyukur. Bapak Ibu, mari angkat tangan dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita orang-orang saleh untuk pulang ke rumah Bapa yang kekal, untuk memerintah bersama Kristus di kerajaan surga sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Shalom. Hatiku percaya janji-Mu, hidup kekal Kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersama-Mu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu
Ku